Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacanya bacaan Bismillah, semoga dapat berjalan sesuai harapan. Oke. Coba anak-anak dilihat sekelilingnya, ada yang tidak berangkat enggak? Berangkat semua. Hari ini kita akan belajar mengenai masa remaja Nabi Muhammad SAW. Di bab sebelumnya kita belajar apa anak-anak? Minggu kemarin kita belajar mata pencaharian bahasa Arab. Ya baik, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai masa remaja Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas dua materi, yaitu akhlak luhur Nabi Muhammad dan aktivitas Nabi Muhammad saat kanak-kanak dan remaja. Lalu apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu yang pertama, diharapkan anak-anak itu mampu mengetahui macam-macam sifat terpuji dari Nabi Muhammad. Yang kedua, mengetahui aktivitas Nabi saat kanak-kanak dan remaja. Serta yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menerapkan di lingkungan sekitar seperti rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, akhlak luhur Nabi Muhammad saat remaja. Akhlak luhur Nabi Muhammad itu ada tiga anak. Yang pertama, Siddiq, Amanah, dan Fatimah. Sejak kecil Nabi Muhammad itu diajarkan selalu berbuat jujur, bahkan disebut dengan gelar Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di suatu daerah Nabi Muhammad itu menjual kurma, tapi Nabi Muhammad itu mengetahui ternyata kurmanya itu ada yang busuk. Nabi Muhammad itu bilang kepada pembelinya bahwa kurma ini agak busuk. Lalu Nabi Muhammad menceritakan bahwa kurma tersebut tidak layak dikonsumsi. Lalu pembelinya juga mengetahui, oh ternyata Nabi Muhammad ini orangnya jujur loh. Lalu selanjutnya yaitu amanah, yaitu artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas sebagai Rasul. Seperti contohnya ketika Nabi Muhammad SAW menjadikan domba-domba milik si pengembala. Lalu selanjutnya Fatimah. Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai masalah dan memberikan solusi yang bijak. Dalam suatu ketika terjadi perselisihan antara peletakan batu Hajar Aswad, di mana posisi yang sesuai untuk meletakkan posisi Hajar Aswad, lalu para kabilah atau pembesar suku itu berebut untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Tetapi Nabi Muhammad memiliki pikiran atau memiliki ide bahwa setiap suku atau setiap kabilah itu memegang ujung kain untuk meletakkan di tempat yang semestinya. Nah, di cerita tersebut dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kecerdasan yang bijaksana. Lalu ibu ingin mempraktikkan contoh berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari. Untuk Mbak Fasta, ayo maju ke depan sama Mbak Sopo. Jadi apa dulu? Jadi pembeli dan penjual. Menjadi pembeli dan menjadi penjual. Ini langsung
Bu? Ya. Assalamualaikum Ibu. Berapa harga gandum ini? Waalaikumsalam. Harga gandum ini 1 kg per takaran. Oh, ini gandumnya tampak bagus dan kering. Apakah seluruhnya seperti ini? Bagian atasnya itu memang kering, tetapi di bagian bawahnya itu ada sedikit yang lembab karena hujan semalam. Aku tidak ingin menyembunyikan hal ini darimu. Sungguh kau bisa saja tidak melakukan itu dan aku tetap akan membelinya. Tidak boleh ada penipuan dalam jual beli. Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan dari Rasulullah. Masya Allah, karena kejujuranmu, aku tetap ingin membeli gandum ini. Semoga Allah memberkatinya. Amin. Semoga Allah memberkahi jual belimu dan rezekimu. Terima kasih Mbak Sofa, terima kasih Mbak Fasa. Dari percakapan tadi dapat diambil hikmah, yaitu ada yang tahu tidak apa yang bisa diambil dari hikmah tadi? Saya Bu, Ya. kita harus memberikan apa adanya, terus selalu berkata jujur, beramanah agar dipercaya oleh orang-orang. Betul, Mbak Umi. Kita harus senantiasa jujur dan berperilaku yang lebih baik dimanapun kita berada dan meniru akhlak luhur dari Nabi Muhammad SAW. Kita nyanyi dulu ya. Yuk, kita ada nyanyi nih tentang sifat Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3. Ada 4 sifat Nabi Muhammad. Sidik, amanah, adil dan patonan. Sidik itu benar, amanah dipercaya, patonan cerdas, saling menyampaikan. Patonan cerdas, saling menyampaikan. Kita lanjut ke materi saja ya. Materi selanjutnya yaitu aktivitas Nabi saat kanak-kanak dan remaja. Ada yang tahu ini gambar apa? Mengembala. Siapa yang suka mengembala kambing? Sukanya memakai kambing. Ada yang punya kambing di rumah? Ya. Selanjutnya yaitu aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kanak-kanak dan remaja. Walaupun Nabi Muhammad SAW masih remaja, Nabi itu sangat rajin bekerja anak-anak, membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya pamannya. Karena Nabi itu sudah dari kecil ditinggal oleh orang tua, maka Nabi Muhammad itu ikutnya kepada pamannya. Dan selama bersama pamannya, Nabi Muhammad itu tidak pernah merepotkan, tapi selalu membantu mencari makan, membantu paman beliau dalam pekerjaan. Selanjutnya, lalu apa saja sih aktivitas Nabi saat kanak-kanak dan remaja? Itu ada 3. Yang pertama yaitu menjadi pengembala kambing. Yang kedua, berniaga atau berjualan dagang ke negeri Syam bersama sang paman. Lalu menjauhi berhala, menjauhi perilaku-perilaku buruk yang ada. Selanjutnya kita akan membaca tentang menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW saat kecil itu mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah di sekeliling gurun untuk berlibur. Nah ini gambarnya ya anak-anak. Ya. Lalu apa saja sih hikmah ketika Nabi itu menjadi pengembala kambing? Mbak Umi, apa aja hikmahnya? Hikmahnya kesabaran, tanggung jawab, ketekunan dan disiplin, serta hidup sederhana dan menghidupkan amal. Yang pertama itu kesadaran. Nabi itu sangat sadar dalam mengembala kambingnya serta bertanggung jawab. Dia itu selalu mengecek apakah kambingnya itu kurang satu atau kurang satu atau dimakan serigala
Nabi itu selalu bertanggung jawab dan selalu mengembalikan dengan apa adanya. Selanjutnya itu berniaga ke negeri Syam. Bernegeri di Syam itu berdagang itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan dari sang paman. Sang paman Abu Thalib mengajak Nabi ke Suriah pada usia ke-12 tahun. Ke usia berapa anak? 12 tahun. Lalu ada peristiwa apa sih ketika berniaga ke negeri Syam? Jadi Nabi itu ketika diajak berniaga ke negeri Syam ada seorang pendeta, yaitu bernama pendeta Bahira. Itu meramalkan bahwa nanti ada seorang nabi yang diutus ke umat Islam untuk menjadi rasul. Nah, pendeta Bahira itu memperingatkan ke Pak Nabi yaitu Abu Thalib untuk selalu menjaga Nabi Muhammad karena takutnya nanti diburu oleh orang-orang kafir. Oke, selanjutnya yaitu meninggalkan tradisi buruk. Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang terjadi di kalangan pemuda seusianya pada saat itu seperti berzina, berjudi, meminum keras, berbelak pasar, dan lainnya. Ini gambarnya apa anak? Menyembah berhala. Menyembah berhala itu baik atau tidak? Tidak. Pada masa tersebut Nabi Muhammad itu sangat menghindari perilaku-perilaku buruk. Tidak hanya menyembah berhala, tapi Nabi juga menghindari seperti pemabuk dan pergaulan bebas. Anak selesai sudah materi yang tadi Ibu sampaikan. Sekarang kita latihan mengerjakan tesis ya. Oke, yang pertama, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya Dapat dipercaya. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad SAW selalu bersikap jujur, tidak pernah berbohong, merupakan sifat dari Siddiq. Oke, betul. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pembala pada usia muda. Berikut adalah beberapa pelajaran yang didapatkan, kecuali Suka berbohong. Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 12 tahun. Beliau melakukan perjalanan bersama paman Nabi, yaitu Abu Thalib, ke sebuah negeri Syam. Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang terjadi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti Menyembah berhala. Hari ini Ibu akan membagikan LKPD ya anak-anak. Ya, ini didiskusikan bareng-bareng, lalu ada yang maju ke depan untuk perwakilan. Oke? Ya. Aku mau maju. Oke, ini. Ini masa remaja Nabi Muhammad. Yang pertama itu ada anak buah Nabi saat remaja. Yang pertama ada Siddiq, kedua Amanah, yang ketiga Kafanah. Terus aktivitas Nabi saat remaja juga ada 3, menggambar kambing, berdagang ke Syam ya sama pamannya, terus menjauhi perbuatan yang tidak baik, contohnya menyembah berhala, mabuk-mabukan. Mbak Umi. Terima kasih Mbak Umi. Baik, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Tadi kita sudah belajar tentang sifat Nabi Rasulullah. Tadi Kak ada sifat
disiplin, amanah, patonan, dan ada sifat aktif ya pasti kita ngomongin bareng-bareng. Terima kasih ya Mbak Fasta. Kesimpulannya betul sekali. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Nabi Muhammad adalah tauladan sempurna sejati, akhlak mulia dan aktivitas yang tercermin kemandirian, kejujuran serta tanggung jawab itu mencerminkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kemandirian yang baik. Lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, besok diharapkan anak-anak mempelajari bab 6. Siap Bu. Siap, oke. Mau dipelajari baik-baik ya anak-anak.